Dah. Ini lihat aku. Sasa adalah sapi betina. Ia mempunyai sebuah kalung. Pagi itu Sasa sedang asik makan. Ini Sasa nih dek tuh. Sapi. Terus ada domba. Iya. Ketika sedang asik makan, datanglah Dombi. Dombi melihat kalung Sasa. Ini Dombi nih. Domba. Ini Dombi. Oh iya, dombi. Hai Sasa, kalungmu bagus sekali. Coba aku lihat sebentar. Nih, terus kata Dombi. Dombi bilang, hati-hati ya, jangan sampai putus. Ini kalung kesayangan aku. Tuh, kalungnya. Tetapi udah putus, mah. Iya. Kalung ini kenang-kenangan dari ibuku. Terus si Sasa menjawab. Dombi menjawab, oh iya. Kemudian Sasa bercerita. Lihat ini. Sasa, ibu tidak punya apa-apa. Hanya kalung ini yang ibu punya. Pakailah kalung ini. Baik, ibu. Jadi, kalung ini sangat berharga bagiku. Terus Dombi bilang, kalung ini memang bagus sekali. Adik lihat sini. Lihat yang dibaca. Tiba-tiba, Dombi berlari membawa kalung itu. Hai, jangan, itu kalung aku. Terus Dombi bilang gini, jawab dulu ya, aku mau pakai ke pesta Kodi. Pesta Kodi apa ya, Dek? Oh, pesta ulang tahun. Dombi tidak menggubris panggilan Sasa. Ia membawa pulang kalung Sasa. Terus kata Dombi bilang gini, wah, aku kelihatan cantik sekali. Kalung ini tidak usah aku kembalikan saja, tuh katanya. Terus dikembaliin deh. Ibu Dombi menghampiri Dombi. Kata ibu Dombi, Dombi, kalung siapa yang kamu pakai itu? Dombi menjawab, kalung Sasa, Bu. Aku meminjam kalung ini untuk ke pesta Kodi. Oh iya, jangan lupa dikembalikan ya, Dombi, kata ibunya. Ya, tapi kembali. Terus Dombi akan pergi ke pesta Kodi. Dombi berpamitan kepada ibu. Dombi bilang, Bu, Dombi pergi dulu ke ulang tahun Kodi ya. Ibu Kodi bilang, iya, hati-hati di jalan ya, Kodi. Tuh. Ada monyet. Mana? Ini. Berangkatlah Dombi ke pesta Kodi. Di perjalanan ia bertemu Monkey, si monyet. Ini monyet deh. Monyet bilang, hai Dombi, kalungmu bagus sekali. Dombi bilang, tentu dong, kalung itu dari siapa dulu? Siapa ibu mbak? Kalung itu agak berat. Dombi tidak memperdulikannya. Dombi memamerkan kalungnya. Kata Monkey bilang gini dek, sepertinya kalung itu terlalu berat di lehermu. Kata Dombi bilang, ya namanya juga kalung mahal. Tuh. Bisi. Terus Monkey dan Dombi berjalan bersama ke pesta Kodi. Di tengah perjalanan, Dombi merasa lehernya sakit, tetapi ia malu mengatakan kepada Monkey. Ia berjalan dengan sangat lambat. Kata Monkey bilang gini, cepat sedikit Dombi, nanti kita terlambat. Terus Dombi bilang gini dek, kamu duluan saja, aku mau istirahat sebentar. Ini dia. Ya. Lalu Monkey melanjutkan perjalanannya. Dombi duduk bersandar pada sebuah batu besar. Kalung itu membuatnya lelah. Kata Dombi, aduh, kalung ini berat sekali. Leherku terasa kaku, aku tidak dapat digerakkannya, tuh kata Dombi. Nah, ini nih. Sementara itu di pesta Kodi, semua binatang sudah datang. Mereka bergembira bernyanyi bersama. Selamat ulang tahun Kodi. Nih banyak nih hewannya nih. Mana Kodi? Ini kuda poni. Ini gajah. Kodinya mana Kodi? Makanan lezat telah tersedia. Mereka makan sampai kenyang tuh. Kodi itu mana?
Pesta hampir usai, Dombi belum datang juga. Kata Kodi, Dombi kok belum datang ya? Kata Monkey bilang gini, iya padahal tadi dia berangkat bareng aku, tapi dia istirahat dulu sebentar. Nih dek, Awas. dek, nih. Tidak berapa lama Dombi datang dengan wajah lunglai. Hai Dombi, kenapa terlambat? Wah, makanannya sudah habis. Terus kata temen-temennya gini, hai Dombi, kalungmu baru ya? Gitu. Iya. Gara-gara kalung berat ini, aku tidak bisa berjalan cepat, leherku jadi sakit, kaku dan tidak bisa bergerak. Ini kata Dombi nih. Rosie, si rusa bertanya kepada Dombi. Ia mengatakan kalung yang dipakai Dombi, akhirnya Dombi mengaku. Sebenarnya kalung ini punya siapa? Terus Dombi bilang gini deh, sebenarnya kalung ini milik Sasa, aku telah merebutnya. Terus kata teman-temannya Dombi bilang gini, kalung itu tidak cocok untukmu Dombi, lebih baik kamu mengembalikannya, minta maaflah kepada Sasa karena telah merebut kalungnya. Iya betul tuh kata teman-temannya. Lalu Dombi pulang dengan langkah gontai. Kata Dombi bilang gini, nih dek, hari ini aku sial sekali, sudah leher sakit, tidak kebagian makanan pula. Tuh dia kecapean. Terus Akhirnya aku lepas saja lah, bikin repot. Tuh kalungnya dilepas sama Dombi. tapi Karena kelelahan Dombi tertidur di bawah pohon nih. Nih tidur di bawah pohon. Nah, dalam tidurnya Dombi bermimpi. Kata Sasa bilang, kembalikan kalungku. Kata Dombi bilang gini, tidak, ini punya aku. Kembalikan kalungku, tidak akan kukembalikan. Kata Dombi bilang gitu. ya terus dia jatuh. Sasa berlari mengejar Dombi. Dombi berlari sekuat tenaga. Dombi terus berlari. Ia tidak melihat ada jurang di depannya. Tiba-tiba Dombi terjatuh. Di pohon. Iya, tuh Dombi bilang gini, aduh ya ampun, untunglah hanya mimpi. Akhirnya dia terbangun tuh. Dombi melanjutkan perjalanan. Kata Dombi dalam hati bilang gini, aku harus mengembalikan kalung ini. Hari sudah sore, Sasa menunggu Dombi dengan gelisah. Kata Sasa bilang gini, Dombi kok belum datang ya? Mudah-mudahan kalung aku tidak hilang, kata Dombi. Nah, di saat setelah Sasa gelisah, Dombi datang. Ia menyerahkan kalung kepada Sasa. Kata Dombi bilang gini, ini kalungmu Sa, maafkan aku ya. Kata si Sasa bilang gini, ya lain kali kalau mau pinjam bilang dulu baik-baik, jangan main rebut saja. Tuh, akhirnya dikembalikan kalungnya. Udah deh, selesai. Dah. Dadah.